Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faiza Uli Abdurrahman NIM 12370400033, mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proposal mini riset saya yang berjudul Kajian Mikroplastik pada Air Sungai Citarum di Bandung dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Perairan. Kajian ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kimia lingkungan. Mari kita mulai ke pembahasannya. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab adalah, mengapa Sungai Citarum? Ketika plastik terdegradasi secara fisik, kimia, atau biologis di lingkungan, ia akan terfragmentasi menjadi partikel-partikel berukuran kurang dari 5 mm. Nah, inilah yang kita sebut dengan mikroplastik. Dan sungai berperan sebagai jalur utama transportasi partikel-partikel ini dari daratan menuju laut. Nah, studi global dari Major dan kawan-kawan tahun 2021 membuktikan bahwa sesuatu yang mengejutkan, yaitu sungai-sungai kecil yang melintasi kawasan urban padat justru menjadi penyumbang emisi plastik ke laut yang tidak proporsional dibanding ukurannya. Dan Sungai Citarum yang mengalir membelah kawasan industri dan permukaan padat di Bandung masuk persis dalam kategori ini. Nah, inilah alasan kajian ini penting untuk dilakukan. Untuk memperkuat urgensi kajian ini, berikut data-data kunci literatur ilmiah yang sudah ada dari Cordova dan kawan-kawan tahun 2022 mencatat bahwa Sungai Citarum melepaskan rata-rata 6.043 item sampah per hari ke arah laut dengan konsentrasi mikroplastik 3,35 partikel per meter kubik. Sumber utamanya itu adalah limbah domestik dan industri tekstil. Kemudian dari Hermana dan kawan-kawan tahun 2024, ini yang paling mengkhawatirkan di mana menemukan kelimpahan rata-rata 122,6 partikel per meter kubik di kawasan Karawang dan angka ini melonjak hingga 239,7 di kawasan pemukiman padat dengan kandungan sedimen mencapai 602 partikel per kilogram. Kemudian dari Sembiring dan kawan-kawan tahun 2020 menambah temuan yang lebih serius di mana mikroplastik itu tidak hanya ada di air dan sedimen, tetapi sudah ditemukan di dalam saluran pencernaan ikan bandeng, yang artinya mikroplastik itu sudah masuk ke rantai makanan akuatik Sungai Citarum. Lalu, mengapa fokus di Bandung sebagai wilayah hulu? Karena disinilah pusat industri tekstil beroperasi, pemukiman sangat padat, data spesifik Bandung masih sangat terbatas. Dan sampai hari ini, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum memuat baku mutu khusus untuk mikroplastik. Nah, program Citarum Harum yang berjalan sejak 2018 pun belum secara eksplisit mengintegrasikan pemantauan mikroplastik sebagai indikator keberhasilan. Nah, dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 4 pertanyaan penelitian yang masing-masing memiliki tujuan spesifik. Pertama, apa sumber utama mikroplastik di Sungai Citarum dan khususnya wilayah Bandung sebagai hulu das? Tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber dominan pencemaran berdasarkan sintesis literatur tahun 2020 hingga 2025. Kedua, bagaimana tingkat dan karakteristik pencemaran meliputi kelimpahan, jenis, dan polimer dibandingkan dengan urban lain di Indonesia. Tujuannya itu adalah untuk menganalisis dan membandingkan data kelimpahan mikroplastik Citarum versus sungai urban lainnya. Tiga, bagaimana dampak mikroplastik terhadap ekosistem perairan dan potensi risiko kesehatan masyarakat sekitar das, yang tujuannya itu adalah untuk mengkaji dampak ekologis pada biota akuatik dan potensi risiko pajanan bagi manusia. Untuk yang keempat, strategi pengendalian apa yang paling khusus untuk das Citarum di wilayah Bandung? Tujuannya itu adalah untuk merumuskan rekomendasi mitigasi yang kontekstual berbasis sintesis praktik-praktik pengendalian terbaik dari literatur. Nah, sekarang kita masuk ke tinjauan pustaka. Mari kita pahami dulu apa itu mikroplastik dan dari mana asalnya. Jadi, mikroplastik itu adalah partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm yang berasal dari dua jalur. Yang pertama itu adalah jalur primer yang diproduksi langsung dalam ukuran mikro seperti butiran, scrub, kosmetik, dan pelet industri. Kemudian jalur yang kedua itu adalah jalur sekunder
yang mana merupakan hasil fragmentasi plastik yang lebih besar melalui fotodegradasi, abrasi, dan degradasi biologis. Nah, berdasarkan bentuknya, mikroplastik ini diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada fiber atau serat. Ini tuh dari industri tekstil dan cucian pakaian sintetis. Kemudian ada film, yang merupakan plastik tipis dari kantong belanja dan kemasan fleksibel. Kemudian ada fragmen, yang mana fragmen ini merupakan pecahan plastik dari degradasi sampah padat. Selanjutnya adalah pelet. Pelet ini merupakan bahan baku industri plastik atau yang disebut dengan nerd glass. Dan berdasarkan Cordova dan kawan-kawan tahun 2022, sumber utama mikroplastik di Sungai Citarum itu adalah kombinasi dari limbah domestik pemukiman padat, industri tekstil yang melepas serat polyester, limpasan air hujan, serta degradasi sampah plastik makro yang tidak terkelola. Nah, berikut merupakan tabel rekapitulasi data kelimpahan mikroplastik dari berbagai studi untuk kita bandingkan. Baris pertama ada Cordova dan kawan-kawan tahun 2022 di segmen tengah hilir Citarum 3,35 partikel per meter kubik didominasi oleh fiber dan fragmen berpolimer polyester. Kemudian di baris kedua ini angka yang paling mencolok di mana Hermana dan kawan-kawan 2024 melaporkan di Karawang rata-rata 122,6 partikel per meter kubik dengan puncak 239,7 di kawasan pemukiman. Ukuran dominannya itu kurang dari 0,3 mm, sangat kecil dan tidak kasat mata. Kemudian di baris ketiga ada Sembiring dan kawan-kawan tahun 2020 di hilir Citarum ditemukan di 3 komponen sekaligus yaitu air, sedimen, dan tubuh ikan dengan jenis film dan fragmen berpolimer PE dan PP. Baris keempat adalah data pembanding Sungai Talo di Makassar oleh Wicaksono dan kawan-kawan tahun 2021 hanya mencatat 0,74 hingga 3,41 partikel per meter kubik. Nah, perbandingan ini tuh sangat jelas di mana tingkat pencemaran Citarum jauh lebih tinggi dibandingkan sungai urban lain di Indonesia, memperkuat statusnya sebagai salah satu sungai paling tercemar plastik di negeri ini. Lalu, apa dampak nyata dari pencemaran ini? Ada 3 mekanisme utama yang perlu kita pahami. Mekanisme pertama yaitu ada ingesti oleh biota akuatik. Partikel mikroplastik ditelan oleh organisme mulai dari zooplankton, ikan, hingga predator di tingkat trofik yang lebih tinggi. Sembiring dan kawan-kawan tahun 2020 mengkonfirmasi secara langsung di Citarum dengan menemukan partikel plastik di saluran pencernaan ikan bandeng. Dampaknya itu adalah gangguan fisik, pencernaan, penurunan nafsu makan alami, serta hambatan pertumbuhan dan reproduksi. Mekanisme kedua yaitu efek vektor atau Trojan horse, di mana ini itu yang paling berbahaya. Huang dan kawan-kawan tahun 2021 menjelaskan bahwa karena luas permukaannya yang besar, mikroplastik mampu mengadsorpsi logam berat seperti Pb, Cd, Cr, dan senyawa organik persisten dari lingkungan. Saat biota menelan partikel ini, kontaminan itu terlepas di dalam jaringan tubuh mereka, bukan hanya plastik yang berbahaya, tapi juga penumpang gelapnya. Kemudian ada mekanisme yang ketiga, yaitu risiko bagi manusia. Nah, masyarakat sekitar Das Citarum yang mengonsumsi ikan lokal menggunakan air untuk kebutuhan domestik atau air irigasi pertanian berpotensi terpapar mikroplastik secara tidak langsung. Potensi bioakumulasi di tubuh manusia masih perlu kajian epidemiologis lebih lanjut, namun risiko tidak bisa diabaikan. Nah, untuk menjawab keempat rumusan masalah tadi, saya menggunakan pendekatan studi literatur deskriptif kualitatif yang diadaptasi dari kerangka Prisma. Tahap pertama yaitu identifikasi. Untuk pencarian artikel dilakukan di Google Scholar, Science Direct, Garuda, dan Sinta. Nah, kata kunci utama yang digunakan adalah Microplastic and Citarum River dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kemudian tahap kedua yaitu penyaringan di mana artikel diseleksi berdasarkan judul dan abstrak. Kriteria inklusi itu diterbitkan tahun 2020 hingga 2025 berkaitan dengan sungai urban Indonesia dan memuat data kuantitatif yang dapat dianalisis. Kemudian tahap ketiga itu kelayakan di mana artikel yang lolos penyaringan dibaca secara penuh untuk menilai relevansi dan kualitas metodologisnya sebelum dijadikan sumber kajian. Kemudian ada tahap keempat, yaitu temuan-temuan dari semua artikel dikelompokkan ke dalam 4 tema besar, yaitu sumber pencemaran, tingkat kelimpahan, dampak ekologis, dan strategi pengendalian, kemudian dianalisis secara komparatif. Nah, berdasarkan kajian ini, ada
Nah, berdasarkan kajian ini, ada 4 kesimpulan utama yang dapat saya sampaikan. Pertama, tingkat pencemaran mikroplastik tertinggi ditemukan di kawasan pemukiman padat di hulu hingga tengah Das Citarum. Kedua, biota akuatik termasuk ikan yang dikonsumsi masyarakat telah terbukti terpapar dan mikroplastik sudah masuk ke dalam rantai makanan. Ketiga, regulasi nasional kita belum mengatur baku mutu khusus untuk mikroplastik secara eksplisit, sehingga pengendaliannya itu masih sangat lemah secara hukum. Dan yang keempat, diperlukan langkah nyata integrasi pemantauan mikroplastik ke program Citarum Harum, serta dorongan untuk dilakukannya riset primer dengan pengambilan sampel langsung di wilayah Bandung yang hingga saat ini masih sangat minim dikaji. Saya mengharapkan kajian ini menghasilkan 4 output konkret, yang mana output yang pertama itu adalah identifikasi sumber dominan. Teridentifikasinya bahwa sumber utama mikroplastik di Hulu Das Citarum itu adalah kombinasi limbah domestik pemukiman padat dan industri tekstil. Kemudian tersusunnya gambaran yang membuktikan bahwa Citarum tergolong sungai dengan tingkat pencemaran mikroplastik dan beban organik tertinggi dibandingkan sungai urban lain di Indonesia. Output yang ketiga yaitu terkonfirmasinya jalur ingesti pada biota, efek faktor kontaminan sekunder, dan potensi risiko pajanan tidak langsung bagi masyarakat DAS. Kemudian output yang keempat yaitu dirumuskannya 4 strategi mitigasi, yaitu optimalisasi IPAL domestik dan tekstil, penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di hulu, penggunaan adsorben green material pada unit pengolahan komunal, dan integrasi indikator mikroplastik ke dalam program Citarum Harum. Nah, demikian presentasi proposal minimalisasi saya. Saya berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi kecil dalam memahami isu pencemaran mikroplastik di Sungai Citarum, sekaligus menjadi pijakan bagi penelitian lapangan selanjutnya di wilayah Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.